Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi kami senantiasa. Terima kasih untuk hari baru ini, kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 7-8. Tertulis demikian. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang jenderal dari Jerman bernama Kurt von Manstein mengelompokkan para perwiranya menjadi 4 kelompok berdasarkan kombinasi kecerdasan dan etos kerja mereka. Kelompok yang pertama adalah pintar dan rajin. Tipe yang seperti ini biasanya akan dijadikan staf ahli atau manajer operasional. Tipe yang kedua adalah pintar tapi malas. Menurut Manstein, tipe orang seperti ini cocok untuk menjadi pimpinan. Karena mereka malas, mereka akan selalu mencari cara tercepat dan terefisien untuk menyelesaikan masalah. Dan karena mereka pintar, mereka pasti tahu akan keputusan apa yang harus diambil. Tipe yang ketiga adalah bodoh dan malas. Sekalipun tipe yang ini terdengar buruk, tapi orang tipe seperti ini masih dapat berguna karena mereka masih bisa disuruh sekalipun tidak punya inisiatif. Dan orang tipe ini akan cenderung mengikuti instruksi yang diberikan. Tipe yang keempat adalah bodoh tapi rajin. Tipe seperti ini menurut Manstein adalah tipe orang yang tidak berguna. Penyebabnya adalah karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan, tapi mereka sangat bersemangat untuk melakukannya. Dan ini menyebabkan ada bahaya, karena mereka akan membuat kesalahan yang terus-menerus dalam jumlah yang banyak dan cepat. Berbicara tentang berguna atau tidak berguna, Tuhan, Allah kita, melihat kita dan menilai apa yang kita lakukan, bagaimana hidup kita. Apakah kita berguna atau termasuk orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan? Dalam Ibrani 6 ayat 7-8 ini disebutkan tentang 2 macam tanah yang menggambarkan tentang 2 tipe orang di hadapan Tuhan. Kedua tanah ini sama-sama menerima air hujan yang sama, yang melambangkan akan anugerah Tuhan, firman Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan, dan berkat yang Dia curahkan setiap hari kepada kita. Tapi meskipun menerima input yang sama, menerima anugerah yang sama, ada output yang berbeda. Tanah yang pertama meresponi hujan dengan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna, yang memberikan manfaat bagi orang lain. Sedangkan tanah yang kedua meresponi hujan dengan menghasilkan semak duri dan rumput duri yang tidak berguna. Setiap kita menerima kesempatan, anugerah yang sama setiap hari dari Tuhan. Tapi bagaimana dengan respon kita? Apakah kita seperti tanah yang memberikan hasil yang baik atau tanah yang menghasilkan semak duri? Apakah hidup kita mempermuliakan nama Tuhan? Ataukah kehadiran kita justru membuat orang-orang lain terluka dan kita mempermalukan nama Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang berguna bagi kerajaan-Nya.
Tuhan mau agar saudara dan saya terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, bertumbuh di dalam iman, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kita, seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kita tidak menghasilkan rumput duri dan semak duri, tapi menghasilkan buah-buah yang selaras dengan kehendak firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman-Nya di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami mengerti bahwa kerinduan-Mu Tuhan atas kami, supaya kami memberi buah, yaitu kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, menjadi alat-Mu, terang-Mu di dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami, dan orang-orang merasakan berkat Tuhan, kasih karunia-Mu, terang-Mu melalui kehidupan kami. Pimpin kami selalu Roh Kudus, untuk kami dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan membuat kami berhasil dalam segala perkara yang kami kerjakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah-masalah yang dihadapi. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, kesembuhan, kelepasan dan pemulihan, serta mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.